Ya, di akhir pekan ini tidak terlalu surprise sebenarnya karena sudah diduga setelah menguat 3 hari berturut-turut, akhirnya IHSG ditutup di zona merah. Tapi apa yang bisa kita review nih pada perdagangan hari ini, Chef Iya, Ines? jadi yang menarik dari perdagangan hari ini Maria dan juga pemirsa bahwa IHSG ditutup melemah di sesi 1. Memang dari awal pembukaan perdagangan sudah melemah. Namun di akhir sesi 1 itu sempat turnover yang mencapai di angka 6 triliun. Ini mungkin membuat sedikit kejutan di tengah perdagangan hari ini ya, karena kemungkinan sebagian besar dari para investor ini memilih untuk wait and see atau mungkin juga adanya ancaman-ancaman terkait resesi dan juga stagflasi yang mungkin bisa terjadi di Indonesia begitu. Dan kalau kita lihat dari beberapa hari sebelumnya ini kan turnovernya cukup tinggi, berada di atas 10 triliun. Tapi memang pada akhir ya hari ini juga masih berada di angka 11 triliun ya. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang stagflasi ataupun resesi, memang ini adalah kekhawatiran yang paling besar saat ini dialami oleh para investor. Karena misalkan kalau kita berbicara tentang stagflasi, ini dampaknya jauh lebih besar daripada resesi, Maria. Benar ya, stagflasi itu angka dari inflasi mencapai double digit ya. Walaupun ada salah satu riset dari ADB yang mengatakan sebenarnya beberapa negara-negara di Asia, termasuk Indonesia sebenarnya cukup resilience, cukup kuat ya, tahan mental sebenarnya perekonomiannya untuk menghadapi situasi terkini, terutama juga tekanan dari global nih. Jadi tapi kita lihat seaman apa dan sebaik apa, apalagi cadangan devisa kita kan udah turun nih, sudah turun ya. Karena inflasi kemudian juga karena dolar juga nilai tukar dolar yang perkasa ini seperti apa nih, Chef? Iya, jadi kalau kita lihat di sini Maria, cadangan devisa di September 2022 ini turun sekitar 1 sampai dengan 2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini terjadi juga karena memang negara kita menggunakan cadangan devisa untuk membayar utang luar negeri. Lalu juga kita tahu manfaat dari cadangan devisa itu untuk mempertahankan nilai tukar rupiah ya. Nah, ini pasti yang juga digunakan oleh negara kita untuk bisa mempertahankan nilai tukar rupiah kita yang semakin lemah dengan adanya ganasnya dolar Amerika Serikat yang saat ini tadi kita juga lihat bahwa sudah berada di angka 15.250 karena memang ada pakar ekonomi yang menyatakan jika kita tidak mempertahankan kondisi rupiah kita ini bisa menyentuh angka 15.500 sampai dengan 15.600. Belum lagi juga kita tahu ya bahwa The Fed ini terus menaikkan suku bunga dan juga yield obligasi juga semakin tinggi dan menyebabkan dolar ini akan semakin ganas. Dan mau nggak mau BI akan menaikkan suku bunga dalam negeri gitu dan bisa juga menyebabkan pengeluaran lagi-lagi menjadi lebih tinggi. Begitu. Iya, ini salah satu bentuk intervensi juga ya yang dilakukan ya untuk mengguyur pasar dengan dolar supaya nilai tukarnya tidak terlalu menekan dari sisi rupiah. Tapi memang serba bingung juga ya sebenarnya kalau kita menggelontorkan banyak, akhirnya cadangan devisa kita menurun, itu juga membuat ketar-ketir negara. Tapi kalau misalnya nggak kita gelontorkan, kondisi kita yang jadinya nggak stabil, begitu kan Maria? Karena memang tetap dijaga ya supaya tidak terlalu melambung tinggi, tingkat urgensinya tinggi nih daripada kemudian gambling dengan menaikkan suku bunga lagi berkali-kali, sementara kita belum tahu apakah cukup efektif untuk inflasi. Jadi ini mungkin salah satu bentuk intervensi pasar nih yang dilakukan ya. Oke, next apa lagi nih? Kayaknya masih menarik untuk diperhatikan terkait OPEC Plus kayaknya ya. Iya, ini juga yang ramai dibicarakan hari ini di mana OPEC Plus memotong produksi. Nah, ini tujuannya adalah agar harga dari minyak mentah dunia ini bisa naik. Karena kan sebelumnya sempat turun ya, kalau kita lihat nih angkanya sempat turun hingga akhirnya OPEC Plus hari ini memutuskan untuk memangkas produksinya dengan harapan angka harga dari minyak mentah dunia ini bisa naik dan dia akan pangkas 2 juta barel per harinya. Dan ini akan mulai berlaku di bulan November. Dampaknya apa? Salah satu pertama yang terjadi adalah Amerika Serikat kini mulai marah nih dengan adanya kebijakan OPEC Plus ini. Karena apa? Karena menurut Amerika Serikat produksi minyak dalam negerinya. Iya, gitu kan. walaupun sebenarnya kita tahu Amerika Serikat ini adalah produsen minyak mentah yang juga cukup tinggi, tetapi kebutuhannya dia juga dia dapatkan dari luar negeri. Jadi sama-sama dia perlu mengeluarkan biaya juga untuk bisa mendapatkan minyak mentah. Dan nggak cuma Amerika Serikat aja yang marah, bahkan menyebutkan bahwa
bahwa ini adalah keputusan egois gitu kan, memikirkan profit saja, tetapi juga ini bisa membawa dampak ke negara kita, Maria. Betul. Jika harga minyak mentah yang saat ini kapasitasnya saja sudah ketat, lalu diperketat lagi, artinya BBM kemungkinan bisa naik lagi, inflasi bisa semakin tinggi. Kemarin kenaikan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu aja sudah membuat inflasi kita berada di angka lebih dari 5% gitu kan. Nggak kebayang kalau misalkan harga minyak mentah tetap tinggi, BBM naik lagi, suatu saat inflasi kita akan ada di angka berapa, kita nggak pernah bisa prediksi. Jadi kemungkinan harga BBM naik itu pasti ada dengan adanya kebijakan ini, Maria. Ini hitnya kayak satu gara-gara minyak gitu ya, semuanya kena dampaknya, termasuk beban dari fiskal, kemudian nanti pressure juga ke ongkos biaya produksi pemulihan ekonomi. Itu akan sangat terakumulasi begitu di sana ya, karena kita tahu bahwa di APBN kan kita ngitungnya ICP kita di 100 ya, 100 US dollar per barel. Nah sekarang udah di 101 dan kemungkinan dengan adanya pemangkasan produksi ini bisa ke 110 sampai 120. Jadi ini akan jauh sekali dari apa yang memang sudah dihitung di awal ya. Oke, kita tinggalkan itu, mungkin nanti ada sedikit kejutan yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah ada perubahan lagi begitu terkait mengenai keputusan OPEC Plus ini. Sekarang next kita ke sektor-sektor yang menarik untuk kita perhatikan. Sektor lain mungkin kita bisa berbicara tentang batu bara, Maria. Ini juga menarik ya. Kita bergeser dari minyak ke batu bara, di mana saat ini investor itu sedang dibayangi, maksud kami produsen dari batu bara ini saat ini dibayangi dengan gangguan cuaca yang bisa mengganggu produksi batu bara. Salah satunya adalah di China dan juga India. Tetapi investor juga diberikan angin segar dengan adanya informasi ataupun deklarasi China yang akan mengumumkan adanya rencana produksi 300 juta ton batu bara per tahun, atau angka tersebut setara dengan angka impor batu bara yang sebenarnya diterima oleh negara tersebut. Dan nggak heran dengan adanya informasi ini kita bisa lihat sektor energi hari ini bangkit, bahkan menjadi salah satu yang paling tinggi daripada semua sektor lainnya yang ada di pasar dalam negeri. Dan kita bisa lihat juga dari emiten-emiten ITMG, PTBA, Adaro, ini semua kompak menguat cukup tinggi. Indo Tambang Raya menguat 1,15%, Bukit Asam menguat 1,42%, Adaro Energi menguat di 0,98%. Rata-rata memang dari sektor energi yang menguat ini masih dari sektor batu bara dan juga menjadi penopang dari laju IHSG hari ini. Belum ada kata usai kayaknya ya untuk batu bara, dari sisi komoditasnya, dari sisi emitennya juga kayaknya masih cukup menarik untuk diperhatikan ya. Ini sudah padat berisi sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Syafinas, sebagai bekal Anda juga ya untuk bertransaksi di pekan depan nanti akan seperti apa. Kita akan juga update terus untuk Anda ya.